Dr. Astuti sebagai eksternal. Untuk kesempatan berikutnya saya persilakan Ibu Dr. Haja Siti Samsuduha MP. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Profesor Dr. Haji Galih selaku pimpinan sidang dan Direktur Pasca Sarjana. Yang saya hormati Dewan Penguji dan juga Dewan Promotor, dan terkhusus kepada Ibu Dr. Astuti dari mitra saya, rekan saya sesama Himpunan Prodi MPI dari Bapak Ibu, orang tua dari Daniel, alhamdulillah sudah mendampingi pada hari ini, keluarga besar dari saudara Daniel, mahasiswa temannya Daniel, dan juga sepertinya banyak dari pasca juga ya. Sepertinya ini banyak fansnya Daniel di pasca ya. Oke, baik. Daniel, saya tadi sempat mencari tahu sejak kapan ya Daniel ini bimbingan sama saya, dan yang tercatat di WA saya itu di awal 2022 ya. Dan tercatat di WA saya semenjak disampaikan bahwa ini yang menjadi pembimbing saya. Dan ini sama, waktu S2 juga dia adalah mahasiswa bimbingan saya. Ternyata ini tidak sampai setahun ya selesai disertasinya, dia luar biasa ya. Saya dulu menghabiskan waktu 2 tahun baru disertasinya selesai. Ya, luar biasa ini. Baik, ada beberapa hal yang saya garis bawahi karena hari ini selain sebagai promotor, saya juga sebagai penguji dari Senada dan Daniel. Selain menguji, sebenarnya kita punya kewajiban untuk mempromosikan ini apa yang sudah diteliti oleh Daniel. Yang pertama, saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu Astuti tadi, yang menegaskan bahwa hal yang paling dominan dari komunikasi organisasi yang dapat mendukung kinerja guru atau kinerja personalia di lembaga pendidikan itu adalah komunikasi horizontal. Nah, kalau ini kita kaitkan dengan teorinya Pringle dan Lam yang mengatakan bahwa kinerja guru itu sebenarnya dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah opportunity, pemberian kesempatan. Kemudian ada capacity, dia punya kemampuan sendiri. Kemudian willingness, kemauannya. Nah, mungkin bisa digambarkan kepada yang hadir di sini. Sini juga banyak guru dan banyak tenaga pendidik. Kira-kira apa keterkaitannya atau saling menguatkan antara teori dan temuannya Anda tadi yang ditegaskan bahwa dari 3 model komunikasi yang paling berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja guru itu adalah komunikasi horizontal. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Keterkaitan antara temuan penelitian Prometheus dengan teori yang dikemukakan oleh Bloomberg dan Pringle terkait dengan aspek-aspek kinerja yang dihasilkan oleh seseorang, baik terkait dengan capacity, willingness maupun opportunity. Sebagai organisasi pendidikan yang bergerak di bidang jasa atau yang bergerak di bidang pelayanan yang sifatnya non-profit, itu mengedepankan komunikasi horizontal sebagai bagian dari interaksi antara sesama manusia dalam melaksanakan pekerjaan pada suatu organisasi, khususnya di Madrasah Sanawiyah Negeri di Kabupaten Bulukumba. Nah, tentu ketika kita berbicara tentang kinerja dan motivasi kerja, maka ada kaitannya dengan kapasiti, daya tampung seseorang. Karena semakin banyak kapasitas yang dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin memberikan ruang kepada guru tersebut itu untuk bisa melakukan berbagai inovasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pada pekerjaannya. Kemudian terkait dengan kesempatan atau willingness, di sini sebenarnya masuk bagian komunikasi organisasi, karena pada bagian kesempatan ini di dalamnya terdapat lingkungan organisasi yang akan mendukung bagaimana orang-orang yang bekerja dalam organisasi tersebut itu dapat melakukan interaksi antara sesama
sesama pekerja untuk mencapai kinerja sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam arti bahwa sebagai organisasi pendidikan itu yang dikedepankan adalah prinsip kompetitif kolaboratif. Berbeda halnya ketika di organisasi bisnis yang persaingannya itu dilakukan dengan memonopoli sumber daya sehingga muncul prinsip the survival of the fittest. Sementara di organisasi pendidikan itu tidak seperti itu, tetapi bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apalagi di lembaga pendidikan itu adalah instructional leadership. Ya. Baik, terima kasih. Saya ingin mungkin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Daniel ini sebenarnya menguatkan program pemerintah saat ini, di mana dalam kesempatan ini mungkin saya ingin menyampaikan bahwa peningkatan kualitas guru saat ini lebih mengedepankan pada pengembangan profesional berkelanjutan yang yang diletakkan pada gugus ya, teman di sini nasional. Itu lebih kepada peningkatannya ya secara kolaboratif. Jadi di tingkat satuan pendidikan itu memang diupayakan supaya ada upaya peningkatan kapasitas guru itu bersama-sama dengan guru yang lain. Itu sebenarnya penelitiannya Daniel sangat sesuai dengan apa yang sekarang sedang dijalankan oleh pemerintah, di mana pengembangannya itu lebih kepada berbasis gugus ya, berbasis gugus di satuan pendidikan. Saya kira cukup, waktunya sudah habis. Ya. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dr. Haja Siti Samsuduha MPD. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. H. Bahkin Rama MS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah warahmatullah wabarakatuh. Bapak pimpinan sidang yang saya hormati, Bapak Direktur Program Sarjana UNLUD Makassar, yang saya hormati Bapak, Ibu, para saya hormati para hadirin sekalian yang berbahagia. Yang paling berbahagia adalah Daniel dan ayah ibu. Alhamdulillah ya, Daniel sudah sampai di tingkat akhir ya, promosi, membahas mengenai motivasi guru bisa meningkatkan kualitas. Saya dengar sekarang ada rancangan undang-undang untuk menghapus sertifikasi guru. Kira-kira motivasinya bagaimana itu? Tidak ada lagi sertifikasi guru, gajinya itu dikurangi. Tidak usah dijawab. Motivasi ini penting memang ya untuk meningkatkan kualitas kinerja guru. Ya. Daniel mempertanyakan 11 pertanyaan ya, yang tentu pertanyaan itu harus dijawab, dan jawabannya itu dari hasil penelitian ya. Angket banyak dijadikan instrumen ini merekam semua jawaban-jawaban yang diberikan kepada respondennya. Itu di hasil penelitian ada 11 yang Daniel pertanyakan dan dijawab ke 11 itu. Tetapi kemudian waktu dibahas masing-masing itu hanya 7 yang dibahas. Tidak apa-apa 7 yang dibahas, bukan 11, tetapi harus ada narasi ya, yang memberikan alasan bahwa saya membahas hanya 7 karena apa, dan seterusnya. Tidak membahas 11 sebagaimana yang saya jawab di dalam penelitian, hanya 7, tetapi apa alasannya, itu penting ya, nanti diperkuat lagi alasan apa sehingga hanya 7 saja yang dibahas, bukan 11.
Daniel ini lahir di Sinjai, kuliah di Bone, S2, S3 di Makassar, meneliti di Bulukumba. Di mana mau nikah? Jakarta atau di mana? Anda bisa jawab juga. Anda bisa jawab juga. Artinya Daniel ini punya jiwa apa ya? Petualang. Inovasinya mau maju yang punya ada potensi. Daniel ini selalu mau maju. Mudah-mudahan sehat walafiat, bagi usianya dapat lagi lebih membahagiakan orang tua. Dalam kusingkat lebih bahagia lagi dari waktu promosi ini dengan apa ya, belum nikah ya? Nah itulah makanya dipercepatlah karena tidak ada lagi rasa karena sudah dokter. Dan dokter ini biasanya banyak yang mendekati ya. Jadi ya, mana saja pokoknya di situ lagi jodohnya anggap yang paling Daniel anggap paling bagus sesuai dengan ajaran agama. Saya kira itu Daniel, tidak ada pertanyaan yang perlu dijawab. Terima kasih. Selamat ya atas jadi payahnya. Saya lihat memang kreatif dan Ibu Duhan Ibu Dokter Haji Santi Duhan dulu juga menganggap apa kemudian Daniel ini apa ya, kreatif ya, ada jiwa potensi yang jadi orang besar ya, di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu selamat ya Pak Daniel, selamat Ibu, Ayah. Diusahakan Pak, Nabi mengatakan anakmu semua itu salah satu kewajiban orang tua menikahkan anaknya. Jadi kalau Daniel sendiri susah mencari, dicarikan Bu, Bapak. Dicarikan. Kalau sudah ada, ya itu selama-lama lagi diselesaikan cepat. Saya kira itu, makasih banyak Pak pimpinan sidang. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Hawahir Rama MS. Promosi kita pada siang hari ini cukup menarik. Hampir seluruh penguji itu memberikan apresiasi dan tidak banyak pertanyaan, kecuali Prof. Hanifah yang sedikit membuat kaget saudara, hampir tidak jadinya begitu. Sudah banyak sekali yang berdiri di podium itu dan hampir semuanya membaca doa sebelum menyampaikan presentasi, termasuk saudara Probenlus. Saudara Probenlus memulai dengan membaca Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya tahu doa itu dibaca oleh Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Apakah saudara Probenlus memposisikan diri sebagai Nabi Musa dan promotornya itu seperti Fir'aun begitu, atau mungkin ada maksudnya begitu supaya kemudian orang tidak salah paham? Ini kan doanya Nabi Musa ke Fir'aun, padahal ini konteksnya berbeda, mungkin perlu dijelaskan sedikit. Baik Prof, terima kasih. Terkait dengan doa tersebut, konteksnya berbeda. Dalam hal ini bahwa saya sebagai orang yang akan diuji dan beberapa penguji yang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya memiliki kelapangan dada dan kemudahan urusan serta kehilangan kekakuan dari lidah untuk menyampaikan jawaban-jawaban dari pertanyaan Dewan Penguji. Iya, jadi tidak memposisikan penguji seperti Fir'aun ya. Iya, terima kasih. Hasil penelitiannya saya kira kita sudah dengarkan, tapi saya ingin diberikan penjelasan singkat apa kontribusi dari hasil penelitian ini, terutama saya kira terkait dengan hal yang sangat penting yang dibahas dalam penelitian ini. Silakan singkat saja ya. Baik, kontribusi dari hasil penelitian Promokendus terkait dengan judul Promokendus ini adalah bahwa pada suatu organisasi pendidikan harus tidak hanya berfokus pada bagaimana proses pembelajaran itu, tetapi juga harus mementingkan aspek-aspek yang lainnya seperti
komunikasi organisasi yang diterapkan secara efektif dan budaya organisasi yang diterapkan secara kondusif, karena hal-hal tersebut atau aspek-aspek tersebut turut memberikan kontribusi terhadap motivasi dan juga kinerja guru sehingga berdampak pada kualitas pencapaian tujuan pada suatu madrasah. Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Penguji telah selesai. Selanjutnya Dewan Penguji akan mengadakan sidang khusus untuk menentukan hasil ujian saudara. Sidang ujian promosi. Ada kiri semua nih ya Pak Dani? Ada. Rob. Ya. Inilah orang tua Pak Daniel yang mendampingi. Namun para pemirsa yang lainnya, untuk kelangsungan ini channel, jangan lupa subscribe, like, and share. Termasuk Pak Daniel ini sampaikan kepada teman-teman untuk subscribe, like, and share. Nanti akan diupload di YouTube. Ada cara ini. Ini peserta ujian semuanya. Sebelum mendengarkan hasil sidang pada hari ini, diingatkan kembali para pemirsa untuk subscribe, like, and share. Silakan menempati tempat di depan Dewan Penguji. Disilakan kepada Ketua Sidang. Sidang ujian promosi dilanjutkan. Penyampaian hasil keputusan Dewan Penguji. Setelah memperhatikan satu, waktu yang ditempuh selama proses perkuliahan pada program doktor adalah 2 tahun 7 bulan 23 hari. 2. Nilai hasil ujian semester yang diperoleh selama studi pada program doktor rata-rata 4,00. Kecuali kalau ada tulisan. Nilai disertasi dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Penguji dalam sidang ujian promosi hari ini adalah 94,5. Dengan demikian, nilai ujian semester, nilai ujian kualifikasi hasil penelitian disertasi, nilai ujian tertutup disertasi, nilai ujian promosi doktor, dan tengah waktu yang digunakan selama studi pada program doktor dengan nilai kumulatif adalah 172/43 sama dengan 4,00. Lulus dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan ini,
Saudara Profendus diberi gelar doktor dalam bidang ilmu pendidikan dan keguruan dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar doktor tersebut. Saudara adalah doktor yang ke-1030 Universitas Islam Negeri Alumni Makassar. Saudara berkewajiban menyerahkan disertasi kepada pimpinan Pascasarjana dan Perpustakaan selambat-lambatnya 1 bulan setelah hari ini, yaitu tanggal 24 November 2022. Segala sesuatu akan diperbaiki dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Rektor, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alumni Makassar beserta Dewan Penguji menyampaikan selamat atas keberhasilan saudara Dr. Danial SPD MPD. Selanjutnya pesan-pesan akademik akan disampaikan oleh pembimbing ketika di S1 dan penguji eksternal kita pada siang hari ini, Ibu Dr. Astuti SAG MPD. Disilakan. Masya Allah, Prof. Pesan ini beri kesempatan untuk memberikan pesan-pesan akademik untuk saudara Dr. Danial. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan. Begitu pula marilah kita senantiasa berselawat atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua sidang yang terhormat, para promotor sekaligus penguji dan penguji yang sempat hadir, dan para audiens yang sempat menghadiri sidang promosi Dr. Danial. Selamat. Jadi ucapan pertama dari saya selaku penguji eksternal, selamat atas gelar yang disandangnya Dr. Danial, dan pesan saya, jadilah dokter yang tawadu. Gitu. Jangan sombong karena kita tidak memiliki hal-hal yang memang harus disombongkan. Ya. Semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Marilah kita senantiasa mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara Dr. Danial, pergunakanlah ilmu sebaik-baiknya untuk sehingga bisa bermanfaat untuk dirinya, keluarga yang disayangi, orang-orang yang dicintai yang ada di sekitar kita, dan nusa dan bangsa. Jadikanlah ilmunya ini sebagai penerang, bisa membawa pembaharuan di tengah masyarakat. Dan saya juga sangat mengapresiasi karena bisa mencapai di titik jenjang yang tertinggi, gelar akademik yang tertinggi, dan insya Allah mudah-mudahan nanti karirnya lebih bagus lagi. Amin. Dan pada kesempatan ini juga kami sangat mengucapkan terima kasih dan apresiasi pada seluruh mulai dari ketua sidang, Pak Direktur Prof. Galip, Direktur Pascasarjana, promotor sekaligus penguji, dan para penguji yang sempat membimbing saudara Danial sehingga sampai di titik ini. Bersifatlah seperti padi, semakin berisi semakin menunduk. Itu. Semakin berisi semakin menunduk. Kita harus memiliki akhlak yang memang terpuji, yang bisa ditiru, diteladani oleh masyarakat. Apalagi ini kita sebagai seorang dokter. Seperti itu. Itu pesan singkat saya, dokter. Mudah-mudahan berkah pada kesempatan ini. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk menjadi penguji eksternal. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang ujian promosi. Sebelum sidang ujian promosi tutup, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, sekali lagi saya menyampaikan selamat kepada saudara
Dr. Daniel yang selesai tepat waktu, begitu masuk di semester 4 sudah bisa dia promosi dan hasilnya seperti kita sudah dengar dan saksikan, Anda lulus dengan predikat cum laude. Mudah-mudahan predikat yang disandang itu terus dipelihara, kemudian untuk dilakukan pengembangan lebih baik pada masa yang akan datang. Saya menyampaikan permohonan maaf setulus-tulusnya jika sekiranya dalam pelaksanaan ujian promosi ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang terkait, kepada keluarga besar dan kedua orang tua saudara Prof. yang hadir bersama kita, dan ada beberapa yang hadir, ada Kepala Sijaya yang hadir di sini, Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam juga hadir di sini karena ini masih Ketua Prodi dan Komisi Lemas dan masih disaksikan hadir di sini. Promosi Sekretaris Prodinya juga sebagai penguji dan hasilnya. Kawan-kawan di staf pasca juga hadir banyak di sini dan kawan-kawannya juga hadir, dan kita semua senang dengan hasil ini dan tentunya cukup cepat. Mudah-mudahan itu memberikan motivasi untuk yang lain. Terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada tim penguji dan promotor Bapak Profesor Dr. Habah Ibrahim MS, Ibu Dr. Haja Siti Salisuduha MPD, Ibu Dr. Haja Multiani Rahman Ibu Dr. Kasturi Islami MPD, Bapak Profesor Dr. Hamad Khalifa Ustami MPD, Ibu Dr. Haja Mishkatman Ibrahim, Bapak Dr. Bakti dan kepada seluruh hadirin hadirat yang hadir dalam sidang ujian promosi ini. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian promosi saudara Dr. Daniel SPD FPD saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.